Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hana Fatima akan menjelaskan mengenai barisan monoton dan subbarisan. Barisan monoton adalah barisan yang setiap sukunya selalu meningkat atau monoton naik, atau setelah menurun itu disebut monoton turun. Kemudian subbarisan adalah barisan yang suku-sukunya diambil dari barisan awal dengan urutan yang tetap, dan setiap barisan memiliki subbarisan yang monoton. Yang pertama, barisan monoton. Ada monoton naik dan ada monoton turun. Untuk yang monoton naik, setiap suku lebih besar atau sama dengan suku sebelumnya. Xn kurang dari sama dengan Xn plus 1. Contohnya, yaitu 1, 2, 3, 4, atau 1, 1, 2, 2, 3, 3. Untuk yang monoton turun, setiap suku lebih kecil atau sama dengan suku sebelumnya. Tinggal dibalik aja, Xn lebih besar dari sama dengan Xn plus 1. Contohnya 10, 9, 8, 7, atau 10, 10, 9, 9, 8, 8. Kemudian untuk contoh subbarisan itu jika barisan aslinya adalah X1, X2, X3, X4, X5, maka untuk X2, X4, dan X6 adalah salah satu contoh subbarisannya. Jadi setiap barisan pasti memiliki setidaknya itu satu subbarisan yang monoton. Jika barisan asli konvergen ke suatu nilai, maka setiap subbarisannya juga akan konvergen ke nilai yang sama. Cara barisan monoton dan subbarisan. Setiap barisan monoton memiliki subbarisan yang monoton juga. Misalnya, barisan monoton turun memiliki subbarisan yang monoton turun. Dan barisan monoton naik juga memiliki subbarisan yang naik. Pada teorema Bayes-Starr, tiap barisan yang terbatas memiliki setidaknya satu subbarisan yang konvergen. Hal ini penting karena cara untuk membuktikannya adalah subbarisan yang konvergen. Kita masuk ke definisi. Yang pertama, definisi 2.11. Diberikan barisan bilangan real X sama dengan Xn. Yang pertama, barisan X dikatakan naik jika Xn itu kurang dari sama dengan Xn plus 1. Untuk semua N itu bilangan N. Kemudian yang kedua, barisan X dikatakan naik tegas jika Xn kurang dari Xn plus 1 untuk semua sama N bilangan N. Kemudian barisan X dikatakan turun itu jika Xn lebih besar sama dengan Xn plus 1. Yang keempat, barisan X dikatakan turun tegas jika Xn lebih besar dari Xn plus 1. Lalu definisi 212. Barisan dikatakan monoton jika berlaku salah satu X itu naik atau X-nya itu turun. Pada barisan berikut ini naik atau monoton. Contohnya 1, 2, 3, 4 sampai dengan N. Kemudian kedua 1, 2, 2, 3, 3, 3. Dan yang ketiga ada A, kemudian A kuadrat, A pangkat 3, A pangkat 4, sampai dengan A pangkat N. Itu jika A-nya lebih besar dari 1. Lalu ada barisan turun monoton. 1, kemudian 1/2 atau setengah, 1/3, sampai dengan 1/N. Yang kedua, 1 setengah, setengah pangkat 1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 3, sampai dengan 1/2 pangkat N-1. Dan yang ketiga itu B, B kuadrat, B pangkat 3, B pangkat 4, sampai dengan B pangkat N jika 0 kurang dari B kurang dari 1. Untuk yang barisan tidak monoton, itu contohnya plus 1, min 1, plus 1, sampai min 1 pangkat N plus 1. Atau min 1 plus 2, min 3 plus 4, seperti itu. Itu tidak monoton.
Kemudian teorema konvergensi monoton. Yang A, jika X sama dengan Xn naik monoton dan terbatas ke atas, maka X sama dengan Xn konvergen dengan limit Xn itu sama dengan supremum atau batas atas terkecil dari X, N sama dengan dimana N itu elemen bilangan N. Kemudian yang B, jika Xn turun monoton, berarti kan sebaliknya, terbatas ke bawah, maka Xn konvergen dengan limit Xn sama dengan infimum, di mana Xn itu N-nya elemen dari N. Kemudian kita buktikan untuk yang A. Karena X sama dengan Xn terbatas ke atas, maka terdapat M bilangan elemen bilangan N. Sedemikian hingga Xn itu kurang dari sama dengan M. Untuk semua N itu elemen bilangan N. Kita namakan A-nya itu sama dengan Xn, di mana N itu elemen bilangan N, maka A subset R, terbatas ke atas dan tidak kosong. Nah, menurut sifat lengkap R, maka supremum A ada. Namakan X sama dengan sub A. Kita diambil dari epsilon lebih besar dari 0. Maka terdapat K itu elemen dari N. Sedemikian hingga X dikurangi epsilon kurang dari XK kurang dari sama dengan X. Karena X itu naik atau monoton, maka untuk N itu lebih besar sama dengan K itu berlaku tadi X kurang dari epsilon kurang dari XK kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan X kurang dari X ditambah elemen. Jadi terbukti bahwa X sama dengan Xn itu konvergen ke X sama dengan limit Xn, yaitu limit Xn sama dengan supremum atau terbatas ke atas, Xn itu N-nya elemen bilangan N. Selanjutnya yang B, diketahui barisan Yn dengan Y1 itu sama dengan 1, Yn plus 1 sama dengan akar 2 ditambah Yn, kemudian N lebih besar sama dengan 1. Apakah Yn itu konvergen? Jika ya, tentukan limit Yn. Kita jawab, akan ditunjukkan menggunakan induksi bahwa Yn itu naik monoton. Untuk N-nya itu kan sama dengan 1, diperoleh Y2 sama dengan akar 2 ditambah 1. Kan tadi kan soalnya yang Yn-nya 1, maka ditambah 1 sama dengan akar 3 itu benar karena lebih besar sama dengan 1. Misalkan benar untuk N sama dengan K, yaitu YK plus 1 sama dengan akar 2 ditambah YK sama dengan YK plus 1 lebih besar sama dengan YK. Akan dibuktikan benar untuk N sama dengan K plus 1, yaitu YK plus 2 sama dengan akar 2 ditambah, kita ganti YK plus 1, lebih besar dari sama dengan akar 2 ditambah YK, sama dengan YK plus 1. Berarti benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi menurut induksi Yn itu naik monoton. Selanjutnya ditunjukkan bahwa Yn terbatas ke atas oleh 3, yaitu Yn kurang dari sama dengan 3. Untuk semua N itu elemen bilangan N. Untuk N sama dengan 1 itu benar, sebab Y1 itu sama dengan 1. 1 kan kurang dari sama dengan 3. Nah, misalkan benar untuk N sama dengan K, kita ganti yaitu YK kurang dari sama dengan 3. Maka YK plus 1 sama dengan sama akar 2 ditambah YK lebih besar dari sama dengan akar 2 plus 3. Sama dengan itu kan akar 5. Nah, akar 5 itu kan kurang dari sama dengan 3. Ya berarti benar untuk N sama dengan K plus 1. Jadi, menurut induksi terbukti bahwa Yn kurang dari sama dengan 3 untuk semua N elemen bilangan N. Karena Yn naik monoton dan terbatas ke atas, maka menurut teorema 2, 3, 4, barisan Yn konvergen. Misalnya, Y sama dengan limit Yn
maka diperoleh Y sama dengan akar 2 ditambah Y. Sama dengan kan Y kuadrat sama dengan 2 ditambah Y. Kemudian Y kuadrat dikurangi Y dikurangi 2 sama dengan 0. Maka kita faktorkan menjadi Y dikurangi 2 dikali Y ditambah 1 sama dengan 0. Jadi diperoleh itu Y sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 1. Untuk Y sama dengan negatif 1 jelas tidak mungkin. Sebab kan 1 kurang dari sama dengan YN kurang dari sama dengan 3. Untuk semua N elemen bilangan N. Jadi terbukti bahwa YN itu konvergen dan limit YN sama dengan 2. Selanjutnya teorema 224, teorema barisan bagian monoton. Jika X sama dengan Xn, barisan bilangan real, maka terdapat barisan bagian dari X yang monoton. Buktinya, yaitu dibagi menjadi dua kasus. X mempunyai tak hingga banyak puncak, dan X mempunyai berhingga banyak puncak. Kita cari kasus yang pertama, X mempunyai tak hingga banyak puncak. Kita tulis semua puncak berurutan naik, yaitu XM1, kemudian XM2, sampai XMK. Maka XM1 lebih besar sama dengan XM2 lebih besar dari sama dengan sampai XMK. Oleh karena itu, XMK itu merupakan barisan bagian yang turun atau monoton. Untuk kasus 3, X mempunyai berhingga banyak puncak. Kita tulis semua puncak berurutan naik, yaitu XM1, XM2, sampai XMK. Misalkan S1 sama dengan MR plus 1 adalah indeks pertama dari puncak yang terakhir. Karena S1 itu bukan puncak, terdapat S2 itu lebih besar dari S1, sedemikian hingga bahwa XS1 itu kurang dari XS2. Karena XS2 bukan puncak, maka terdapat S3 lebih besar dari S2. Sedemikian hingga XS2 itu kurang dari XS3. Jika proses ini diteruskan, diperoleh barisan bagian XS1 yang naik monoton. Teorema 2.2.4, yaitu teorema Balzano-Weierstrass. Setiap barisan bilangan real yang terbatas pasti memuat barisan bagian yang konvergen. Kita buktikan. Diberikan barisan bilangan real terbatas X sama dengan Xn. Kita namakan S sama dengan Xn, itu di mana N elemen bilangan N. Ring barisannya, maka S itu mungkin berhingga atau tak berhingga. Untuk yang kasus pertama, diketahui S berhingga. Misalkan S itu X1, X2, sampai dengan Xn, maka terdapat M elemen bilangan N dengan 1 kurang dari sama dengan M, kurang dari sama dengan T, dan barisan RK itu dimana K-nya elemen bilangan N dengan R1 kurang dari R2, kurang dari R3, sampai sehingga XR1 sama dengan XR2 sama dengan XM. Hal ini berarti terdapat barisan bagian XR1 di mana K itu elemen bilangan N yang konvergen ke XM. Untuk kasus 2, karena S tak berhingga dan terbatas, maka S mempunyai titik cluster atau titik limit. Namakan X titik limit S. Misalkan UK sama dengan X dikurangi 1 per K, X ditambah 1 per K, per sekitaran titik X. Untuk K sama dengan 1, maka terdapat XR1 elemen bilangan S, di mana U1, XR1 itu tidak sama dengan X. Sedemikian hingga bahwa nilai mutlak XR1 kurang dari X itu dikurangi X itu kurang dari 1. Selanjutnya untuk K2, nanti sedemikian hingga bahwa XR2-nya itu tidak bisa sama dengan X.
di mana nilai mutlaknya itu XR2 kurang dari X kurang dari setengah. Untuk yang ketiga, terdapat nilai mutlak XR3 dikurangi X kurang dari 1/3. Dan seterusnya sehingga diperoleh untuk K sama dengan N, maka XRN elemen bilangan S untuk UN XRN itu tidak sama dengan X, sedemikian hingga nilai mutlak XRN dikurangi X itu kurang dari 1/N. Selanjutnya masih yang tadi, menurut sifat Archimedes, maka terdapat K elemen bilangan N. Sedemikian hingga 1/K itu kurang dari epsilon. Maka untuk setiap N lebih besar dari sama dengan K, berlaku nilai mutlak XRN dikurangi X kurang dari 1/N, kurang dari sama dengan 1/K, kurang dari epsilon. Terbukti bahwa XRN itu konvergen ke X dengan XRN itu barisan bagian Xn. Selanjutnya ada teorema 2.2.5. Diberikan barisan bilangan real terbatas X sama dengan Xn dan diberikan X itu elemen bilangan R yang mempunyai sifat bahwa setiap barisan bagian dari X konvergen ke X, maka barisan X konvergen ke X itu kita buktikan. M lebih besar dari 0 adalah batas dari barisan X sehingga nilai mutlak Xn itu kurang dari sama dengan M. Untuk semua N itu elemen bilangan N. Andaikan X tidak konvergen ke X, maka menggunakan teorema 2.4.4 terdapat epsilon 0 itu lebih besar dari 0. Dan barisan bagian X aksen sama dengan XNK. Sedemikian hingga nilai mutlak XNK dikurangi X itu lebih besar dari sama dengan epsilon 0. Untuk semua K itu elemen bilangan N. Karena X aksen itu barisan bagian dari X, maka M juga batas dari X aksen. Menggunakan teorema Balzano-Weierstrass berakibat bahwa X aksen memuat bagian dari X aksen karena X aksen juga barisan bagian dari X, maka X aksen juga konvergen ke X. Dengan demikian akan selalu berada dalam persekitaran VE0 X. Timbul kontradiksi yang benar adalah X selalu konvergen ke X. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.